Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini gue akan ngomongin tentang Apple Ecosystem. Pada dasarnya video ini kebagi jadi 4 bagian. Yang pertama kita ngebahas ekosistem Apple itu sendiri. Yang kedua kenapa memilih menggunakan ekosistem Apple. Yang ketiga kenapa baru dibahas sekarang. Dan yang terakhir apakah aman atau nyaman untuk kita eksklusif hanya berada dalam satu buah ekosistem aja. Kita mulai dari ngebahas apa itu ekosistemnya Apple. Pada dasarnya ekosistem ini kalau lo lihat lo googling ekosistem bahasa Inggris, jawabannya itu adalah a complex network atau interconnected system. Dan ini kata-kata yang sebenarnya gampang banget dicerna. Jadi Apple Ecosystem itu adalah sistem yang saling terkoneksi antara satu barang dengan barang lain dan juga beserta dengan software-softwarenya. Apple Ecosystem itu sekarang luas hitungannya. Secara hardware ada MacBook Pro, ada iMac, ada Mac, ada juga Mac Pro, Apple Watch, AirPods, dan lain sebagainya. Secara software, tentu ada iOS, iPadOS, macOS, Final Cut, Motion, Logic X, dan lain sebagainya. Semua sistem-sistem ini saling terkoneksi dan ujung-ujungnya untuk lo seseorang yang masuk dalam satu buah ekosistem Apple. Diawali dengan pembelian iPhone, biasanya lo sudah mulai masuk dalam satu buah benteng yang pelan-pelan itu terbangun semakin tinggi. Karena nggak cuma lo beli iPhone doang kan. Begitu lo beli iPhone, lo mulai masukin data lo di iTunes Store, lo mulai download aplikasi, lo mungkin langsung subscribe dengan beberapa service-nya. Akhirnya lo mulai masuk dalam benteng-benteng Apple tadi, baik secara software ataupun juga secara hardware. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih ekosistem Apple atau Apple Ecosystem ini jadi sesuatu hal yang emang selalu dibahas kalau orang-orang review produknya Apple? Jawabannya adalah selain Apple udah lama bermain dengan ekosistem seperti ini, dan juga Apple ini mendesain banyak barang-barangnya memang untuk bekerja dengan sangat baik antara satu dan yang lainnya. Baik itu secara software ataupun secara hardware. Kita ngomongin misalkan perpaduan lah antara hardware dan juga software. iPhone dengan MacBook Pro. Dulu kalau misalkan kita mau pindah-pindah data, itu repotnya seada-adanya. Pakai iTunes atau pakai apalah, sync ini, sync itu, masukin ke folder, udah repot aja. But now it's as simple as lo tinggal membuka MacBook Pro lo buka iPhone lo dan menggunakan satu buah fasilitas atau fitur yang bernama AirDrop. Kebayang kalau misalkan lo seorang content creator seperti gue, mindah-mindahin data, ambil foto pakai iPhone, terus juga masukin ke laptop lo, edit di laptop, atau edit video di laptop, masukin ke iPhone lo, upload ke Instagram atau Instagram Story, bekerja dengan sangat cepat, seamless and works really well, plus tidak perlu menggunakan koneksi Wi-Fi ketiga. Jadi bisa langsung direct dari iPhone ke MacBook Pro. It is that seamless. Sekarang kita ambil contoh penggunaan AirPods. Lo tinggal beli AirPods dengan chipsetnya yang sangat handal itu. Pairing antara AirPods dengan iPhone, it really is that easy. Terus lo bisa langsung nikmatin audio secara nirkabel. Hal-hal ini sebenarnya yang ngebikin si Apple Ecosystem itu jadi sangat-sangat menarik. Ease of use satu buah hardware ke hardware yang lain dengan bantuan software tadi. Belum lagi masalah continuity. Misalkan lo lagi ngetik notes di laptop lo, but then somehow lo harus cabut, lo nggak bisa bawa laptop lo cuman bawa handphone aja, lo pengen langsung ngetik, lo bisa langsung ngetik menggunakan aplikasi notes yang ada di iPhone atau di iPad. Sync dengan sangat cepat. Tapi Vic, kalau kayak begitu Google juga ada, namanya Google Docs atau mungkin Google Keep. Benar, but then the problem is setiap kali lo membeli satu buah handphone baru, lo mungkin perlu mendownload Google Docs atau Google Keep. Ini semuanya sudah ada langsung terinstall secara default di handphone lo dan iPad lo dan MacBook lo. Sebenarnya sih bukan satu buah hal yang mungkin istimewa banget, tapi Apple mempackaging dan juga membuatnya ini menjadi lebih mudah dan lebih seamless untuk kita akses. Nah, dengan segala hal-hal yang tadi gue sebutin, tentu Apple jadi ngerasa punya semacam kuasa untuk menaruh harga premium. Ya kayak harga iPhone 11 Pro aja deh. Sekarang kan harganya lumayan tinggi itu ya. Terus juga perbandingan misalkan MacBook Pro dibandingkan dengan komponen yang spesifikasi sama di laptop pada umumnya, MacBook Pro itu hitungannya harganya overpriced. Tapi balik lagi,
untuk masalah software dan juga masalah sistem, sebenarnya hal ini bisa dibilang jadi satu buah gray area karena orang bisa ngasih harga sesukanya. Pertanyaannya sekarang, Vic, kenapa lo baru sekarang ngomongin ekosistem Apple? Jawabannya simple, ekosistem Apple yang ada sekarang sudah lebih terjangkau. Kita bisa ngelihat sekarang harga iPhone 7, iPhone 8 secondnya udah lebih murah. Apple Watch harganya sekarang juga yang first series-nya itu udah murah. MacBook Pro 2009, 2010, 2011, 2012 harganya juga lebih terjangkau dan orang-orang masih tetap penasaran pengen coba beli. Jadi gue bisa bilang kalau Apple ecosystem ini sekarang adalah satu buah ekosistem yang makin terjangkau tanda kutip, walaupun dengan pengorbanan lo membeli barang-barang bukan tahun lalu lagi, tapi beberapa tahun yang lalu. But the good thing is, they still work, walaupun mungkin tidak terlalu maksimal. Apakah ini berarti aman kalau misalkan emang kita cuman pengen ada di dalam satu buah ekosistem, yaitu Apple ecosystem aja? Jawaban dari gue adalah terserah lo. Karena tiap orang punya ini ya, punya preferensi masing-masing gitu. Ada yang emang kayak, oke, gue Apple ship, gue Apple fanboy, gue gak akan ngeliat kemana-mana, it's Apple or die for me. Ada yang kayak begitu, dan buat gue ya silahkan. Karena itu adalah hak lo untuk menentukan mana yang lo mau. Tapi kalau untuk gue gak suka diatur sama orang, let alone diatur sama satu buah perusahaan yang barangnya gue beli, gue bayar. Enggak, gue gak mau. That's why untuk saat ini ekosistemnya Apple di gue membatasi 2, maksimal 3. Tapi sekarang baru 2, yaitu ada di iPhone dan juga MacBook Pro. Benar, untuk MacBook Pro ini sendiri gue lumayan hooked up dengan software-softwarenya. Tapi karena software-software ini dipakai kerja dan semuanya gratis kecuali Final Cut Pro, so ya, I don't really mind. Dan cara berikutnya, untuk gue tidak terlalu dalam terjebak dalam ekosistem Apple, untuk semua fungsi cloud selain yang bentuknya itu seperti notes dan juga pages, kalau di Microsoft itu namanya Microsoft Words, gue memilih menggunakan Google, mau itu konteks, mau itu email, ataupun beberapa hal seperti foto dan beberapa data, gue masih lebih milih menggunakan Google Drive. Kecuali sangat penting untuk gue bisa tektokan dengan seamless menggunakan iPhone. Jadi intinya adalah kalau untuk gue pribadi, gue nggak pengen terjebak dalam satu buah ekosistem, karena ekosistem di luar itu banyak kok. Ada Apple, ada Samsung, ada Huawei. Dan lo bisa memilih untuk cross ekosistem, lo bisa memilih menggunakan beberapa ekosistem dalam saat yang sama, atau kalaupun lo memilih untuk saat ini berada dalam satu ekosistem, nggak ada salahnya iseng-iseng lihat ekosistem sebelah, karena siapa tahu they have something that also good for us to have. Akhirnya ada di situ. Anyway, that was the video for today. Kalau emang misalkan video ini membantu lo sedikit dalam mengerti Apple ecosystem dan apakah lo memilih untuk berada dalam ekosistemnya atau mungkin di luar ekosistemnya, please do hit like. Kalau nggak suka, ya udah nggak apa-apa, klik dislike 2 kali. Dan jangan lupa hit that subscribe button, turn on notification. I guess I'll see you on the next one. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.